aku bisa. Tapi bukan hanya untuk ke satu orang. Habis umroh, minta jodoh, kok kerja telepon-telepon mulu. Pemirsa, setelah 7 tahun menikah, akhirnya pasangan Oppie Andaresta dan Kurt Keller mendapatkan sang buah hati. Kay Matahari Bejo Keller, buah hati mereka yang lahir pada tanggal 20 Juli di Bali kemarin, dilahirkan Oppie melalui teknik waterbirth atau melahirkan di dalam air. Dan pemirsa, dalam segmen kisah cinta kali ini, Crosscheck akan mengulas seputar nostalgia perjalanan cinta pasangan Oppie Andaresta dan Kurt Keller. Pemirsa, 20 Juli 2007 lalu, Oppie Andaresta akhirnya menjadi seorang ibu bagi bayi laki-laki mungil yang diberi nama Kay Matahari Bejo Keller. Bayi dengan berat 3,2 kg itu dilahirkan Oppie di New Kuning, Bali dengan proses waterbirth atau proses persalinan dalam air. Kehadiran anggota keluarga baru setelah 6 tahun lebih ditunggu bersama sang suami Kurt Keller pada akhirnya memang menggenapi kesempurnaan Oppie sebagai wanita. Dan di tengah kebahagiaan yang tengah mereka reguk, pasangan ini pun tampak sumringah mengurai kembali jalinan kisah cintanya ke belakang. Demi mengingat masa di mana awal cinta merekah, baik Oppie maupun Kurt tak bisa melupakan sebuah jalan yang populer di kalangan para slankers, yaitu Gang Potlot, Duren 3 Kalibata, Jakarta Selatan. Ya, di tempat itulah percik asmara menyambar keduanya hingga kemudian sepakat membina rumah cinta hingga sekarang kini. Ini semuanya potlot. Kurt main ke potlot, aku di potlot, temenan, ya sangat dekat lah, maksudnya kayak sahabatan gitu, curhat. Lumayan lama, 5-6 tahun. Ya, bagai pepatah Jawa, Witing Tresno Jalaran Sukokulino. Cinta datang karena sering jumpa, menjadi tonggak kisah rumah tangga mereka. Bayangkan, 5 tahun kenal, namun tak ada aroma hubungan itu mau dibawa ke tingkat wangi pacaran. Sampai pada akhirnya, baik Oppie maupun Kurt sadar kalau usia menggerus mereka, sementara tak bisa lagi diulang ke belakang. Atas rasa itulah, Oppie yang lama menjomblo berkesempatan pergi umroh. Di Tanah Suci mendaraskan doa agar ia yang mulai matang ini dibukakan kemudahan berjodoh oleh Tuhan. Habis umroh, minta jodoh, kok kerja telepon-telepon mulu. Wah, mungkin jangan-jangan inilah jawabannya. Terus saya juga mikir, loh, kayaknya Kurt orangnya baik ya. Kenapa saya sama dia nggak pacaran gitu, padahal kita udah deket, ya kan? Bagai gayung bersambut, Kurt yang tinggal di Jakarta sejak usia 14 tahun karena ikut ayahnya mengajar di Indonesia, memang tengah menargetkan diri untuk mencari jodoh. Merasa punya harapan yang sama saat ia pulang dari Bali di tahun 2000, cowok Jerman kelahiran Amerika 15 November 1970 ini pun ambil keputusan memacari Oppie dengan target tak main-main, yaitu mengajaknya ke kantor urusan agama. Saya 98 waktu Jakarta Rusuh, saya di Bali. Terus saya sempat pulang ke rumah, jaga rumah, sering ketemu Oppie karena rumahnya dekat. Milenium saya di Bali, saya pulang dari milenium lah, dari tahun baru tahun 2099 lah, apa yang mau ke milenium itu. Saya pulang dari Bali, saya di Jakarta, kita sering ketemu, sering ya mulai pacaran di situ ya. Dalam rentang 5 tahun itu, Oppie sadar bahwa Kurt adalah sosok dengan karma yang baik. Di luar itu, Oppie melihat Kurt adalah sosok pria yang romantis yang memperlakukannya dengan manis, lembut, sehingga membuatnya utuh sebagai wanita. Keyakinan inilah yang membuat Oppie tak perlu berlama-lama pacaran. Setelah dilamar sang Arjuna pada 17 Agustus 2000, mereka pun sepakat mengucap ijab kabul di depan penghulu pada 23
Desember 2000. Sebuah perhelatan nikah gaya anak musisi digelar di kawasan Ancol. Saya malah yang nantangin dia, ayo kamu, kapan nih kita mau merit gitu. Dan kalau tidak ada aral melintang, September tahun ini usia pernikahan mereka akan genap 7 tahun. Di tahun ke-7 ini pula, keduanya akhirnya dipercaya Sang Halik untuk membesarkan juga mendidik anak yang mereka beri nama Kai Matari Bejo Keler. Ya, namanya Kai Matari Bejo Keler. Kai itu artinya ocean atau laut, samudra. Itu bahasa Hawaii. Matari, matahari. Terus Bejo itu dari bahasa Jawa artinya beruntung. Ya, dari dia di dalam perut saya udah panggil Bejo. Kalau komunikasi ya sama dia ya namanya saya panggilnya Bejo. Kalau Keler dari keluarganya Kerto, ya Keler. Diputar-putar kuping bujuk. Pemirsa, seorang public figure memang selalu dituntut tampil cantik dan menawan. Karena itu, semua bagian tubuh mereka biasanya dirawat sekaligus dipercantik sedemikian rupa. Tujuannya tak lain adalah sebagai perawatan agar sang empunya badan merasa nyaman dan makin percaya diri. Bagi artis cantik Dea Ananda, perawatan kecantikan tidak hanya yang tampak luar saja, tetapi soal perawatan dan kebersihan telinga tidak luput dari perhatiannya. Meski tak terlihat di permukaan, tetapi telinga adalah salah satu indera yang paling berguna. Beberapa waktu lalu misalnya, Dea menyempatkan diri melakukan ear candle nail atau pembersihan telinga dengan bantuan media lilin dan nail art alias melukis kuku di sebuah salon di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dia mau mencoba nail art di sini, terus nanti juga mau ear candle. Nah, kalau nail art mungkin udah lebih biasa kalau menurutku. Kalau ear candle kan masih tergolong baru juga dan dia juga belum pernah nyoba gitu, katanya bagus untuk kesehatan. Setelah berbicara soal perawatan yang akan dilakukannya dengan petugas salon, Dea pun segera menuju ruang perawatan. Kini saatnya dilakukan ear candle pada telinga pemain sinetron, penyanyi dan presenter ini. Dea sendiri terlebih dulu diminta oleh petugas salon untuk berbaring di tempat yang telah disediakan. Tahap awal untuk ear candle itu sendiri, jadi kupingnya harus dibersihkan pakai air biasa. Terus nanti katanya mau dimasak kupingnya. Aku belum pernah kupingnya dimasak. Pemijatan pada telinga Dea pun segera dilakukan. Pemijatan ini dilakukan agar zat yang akan dipakai saat ear candle dapat lebih meresap ke dalam telinga. Setelah pemijatan selesai, petugas salon pun memasukkan lilin menyala berisikan zat pembersih telinga ke dalam telinga Dea. Nah, dalam kuping saya ya, ada kapas apa mbak? Kapas untuk penyaringan, kapas untuk penyaringan kotoran gitu. Diputar-putar kuping bujuk. Setelah semua kotoran dalam telinga Dea secara otomatis naik ke dalam lilin yang berisi zat khusus pengangkat kotoran, selesailah sudah proses ear candle yang dilakukan Dea. Diakui Dea, dirinya tertarik mencoba ear candle karena ingin tahu seperti apa proses perawatan telinga jenis yang satu ini. Dan rupanya dia langsung merasakan manfaat ear candle. Meski baru pertama kali Dea merasakan sensasinya. Jujur ia mengatakan bahwa terapi yang satu ini langsung membuatnya rileks hingga lupa pada segala kepenatan dan stres yang kerap melanda dirinya belakangan ini. Pemirsa, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda karena masih ada informasi pilihan cross-check yang akan menjadi penutup cuap kita sore ini. Saya Ingrid Kansil bersama produksi yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus cross-check setiap Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore hanya di Trans TV milik kita bersama. Informasi selebriti dapat Anda kunjungi juga di www.crosschecknews.com. Dan pemirsa segera simak informasi terakhir cross-check berikut ini. Rumah
Pemirsa, seusai melakukan pembersihan telinga, kini saatnya pemain film hantu ini melakukan nail art. Lalu sebelum di nail art, pria terlebih dahulu harus melakukan manicure. Begitu manicure selesai, dilakukanlah tahap pertama nail art, yakni pemberian kuteks pada kuku. Setelah semua kuku tangan Dea diberi warna kuteks pink dipadu putih, nail art pun dilakukan. Nah, sekarang kukuku lagi di nail art. Terus mendekati bunga, ini warna hitam. Lantas seiring kelarnya pemberian gambar bunga pada kuku sesuai keinginan Dea, selesailah sudah tahap-tahapan proses nail art.